brother, ketemu lagi dengan gua, Chandra Brew, tetap di channel kebanggaan kalian. Video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Call to Me Darling yang rilis tahun 2020, yang menceritakan seorang gadis bernama Miley yang diculik pria psikopat bertopeng untuk tujuan kepuasan si pria psikopat itu dengan cara disetrum dan dipok-pok nyoy. Seberapa gregetnya? Tonton videonya sampai habis. Kita lanjut ke videonya, cekidot. Film diawali Miley yang baru pulang berkencan dengan seorang pria. Dia merasa tidak aman dan resah karena pria itu berperilaku sangat aneh kepadanya. Sesampainya dalam rumah, Miley langsung menelpon polisi, lalu berkata bahwa dia dipaksa memakan kue saat berkencan oleh seorang pria. Dia juga berkata bahwa pria itu mencegah dia masuk ke rumahnya. Polisi pun meminta Miley tetap tenang dan mengunci semua pintu. Tak lama setelah itu, Miley pun merasa pusing dan mual-mual. Ternyata dia telah memakan kue si pria tadi, yang di dalamnya telah diberi obat bius. Lalu pria itu datang ke rumah Miley dan langsung membawanya ke mobil. Setelah Miley tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat di sebuah kursi. Miley pun langsung meminta kepada pria bertopeng itu untuk melepaskannya. Bukannya dilepaskan, pria itu malah menawari Miley minum. Karena Miley berontak dan ingin melepaskan ikatannya, pria bertopeng itu langsung membius Miley, sehingga dia tak sadarkan diri. Miley pun tersadar lagi setelah pingsan yang cukup lama, yang mana dia melihat kuku tangannya terpasang kotek. Tak lama kemudian, pria itu langsung menyetrum Miley, dan dia juga meminta Miley untuk tersenyum dan menyapanya dengan kata, "Selamat pagi sayang." Mantap nih, jiwa-jiwa psikopat saya meronta-ronta anjir. Kanjut. Dia pun terus menyetrum Miley sampai si psikopat dapat yang dia inginkan. Good morning, darling. Setelah itu, si psikopat itu menyuapi Miley dengan selembar roti. Tapi si Miley malah menyemburkannya ke muka si psikopat itu. Psikopat itu mengambil lagi roti yang dimuntahkan si Miley dan memintanya untuk memakannya lagi. Si Miley awalnya menolak, tapi karena disetrum, akhirnya dia memakannya sambil menangis. Setelah itu, dia dibius lagi oleh si psikopat itu. Keesokan harinya, dia tersadar lagi. Dia menyadari bahwa selama ini dia dibius melalui selang yang terpasang di kakinya. Psikopat itu pun datang dan menyapa, "Selamat pagi Miley." Si Miley pun hanya menatap si psikopat itu dengan tatapan kesal. Si psikopat itu pun kesal dan langsung menaiki daya listriknya, lalu menyetrumnya, sehingga Miley menggigit lidahnya sendiri. Setelah itu, si psikopat itu meminta Miley memakan makanan yang telah ia siapkan. Tapi karena Miley makannya terburu-buru, si psikopat itu pun langsung menyetrumnya lagi, sampai akhirnya Miley dibius lagi. Tapi kali ini Miley menyumbat selangnya, dan Miley pun pura-pura pingsan. Lalu kemudian, psikopat itu membawa Miley ke kamar mandi dan membuka semua pakaiannya. Ternyata psikopat itu memandikan Miley seperti memandikan seorang bayi. Miley pun mengambil gunting yang ada di dekatnya ketika si psikopat itu pergi. Tak lama, psikopat itu balik lagi sambil membawa odol. Dia pun langsung membersihkan gigi Miley. Seketika itu, Miley mendengar suara seorang wanita. Which dress? Black or yellow? Miley pun membatalkan niatnya untuk menikam si psikopat. Si psikopat pun membawa Miley ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Ketika psikopat itu kembali ke kamar, dia melihat si Miley telah kabur. Dia pun langsung mengambil obat bius dan topengnya untuk mengejar si Miley. Karena si Miley sedikit dalam pengaruh obat bius, dia pun tidak fokus saat berlari, sehingga dia tertangkap lagi oleh si psikopat. What the fuck have you done to me? What do you want? You want to fuck? Miley terheran karena si psikopat tidak menggunakan topengnya. Si psikopat pun menggunakan topengnya dan membius Miley, sehingga Miley tak sadarkan diri. Setelah sadar, Miley disuruh menggigit cantong sayur.
agar tidak menggigit lidahnya saat disetrum. Si psikopat itu pun menyetrum si Miley sampai Miley pingsan lagi. Keesokan harinya, Miley tersadar. Dia dibawa keluar oleh wanita yang didengar suaranya kemarin. Can you hear me? Kita sebut wanita ini dengan nama Laura. Si Laura meminta si Miley untuk kabur meninggalkan rumah si psikopat itu. Tapi anehnya Miley tak mau, malah dia ingin kembali ke rumah psikopat itu. Dan ternyata itu rencana si Laura untuk mengetes Miley. Sesampainya di rumah, psikopat langsung memarahi si Laura dan meminta cincinnya yang diambil si Laura. Ternyata si Laura adalah istri si psikopat itu. Lalu psikopat itu melamar Miley dan akan menikahinya 2 hari lagi. Anehnya Miley menerima lamaran si psikopat. Sepertinya Miley mulai suka dengan si psikopat. Singkat cerita, si Laura merobek-robek gaun pernikahan si Miley dengan si psikopat. Si psikopat yang melihat itu malah merangkul dan menceritakan kejadian saat dia jatuh cinta ke si Laura. Ternyata si Laura sama dengan si Miley. Si Laura diculik setahun yang lalu. Kemungkinan si psikopat sudah bosan dengan si Laura, sehingga dia menculik si Miley. Tiba-tiba si psikopat langsung memiting si Laura sampai dia sesak napas. Ketika si Laura sekarat, si Miley mengatakan bahwa dia yang telah merobek gaun pernikahan itu karena dia ingin gaun yang lebih bagus. Padahal si Miley berbohong agar si Laura selamat. Lalu si psikopat pergi untuk membeli gaun baru. Malam harinya si Laura menghampiri si Miley. Lalu dia bercerita bahwa dia sangat mencintai si psikopat itu. Tetapi dia juga takut dan trauma dengan kejadian saat dia diculik. He was good to me and it tore me apart. So I chose not to. But you won't forget. Scene pun berganti ke si Miley dan si psikopat yang sudah melakukan blaem-blaem gurih-gurih nyoy. Setelah itu, Miley pun berdandan dan bersiap-siap untuk pernikahannya. Setelah itu, Miley pun menikah dengan si psikopat dan si Laura yang menjadi saksi. Terlihat dari wajahnya, si Laura sangat cemburu ke si Miley. Lalu si psikopat memakan kue yang dibawa si Laura. Lalu si psikopat meminta si Laura untuk memakan kuenya juga. Tapi kue itu malah dilempar ke wajah si psikopat dan yang lain mengikutinya. Kue itu dilempar ke satu sama lain. Setelah adegan yang membahagiakan, si psikopat langsung memeluk si Miley dengan bahagia. Tapi tiba-tiba si psikopat terjatuh. Dia baru sadar bahwa kuenya diracuni. Si psikopat menyalahkan si Laura yang telah meracuninya. Lalu si Laura mengatakan bahwa yang membuat kuenya adalah si Miley, bukan dirinya. Pada akhirnya si psikopat sekarat dan mati. Lalu tanpa disangka si Laura juga memakan kue yang telah diracuni si Miley dan memilih mati bersama pria yang dia cintai. Si Miley pun menghiraukan si Laura dan tersenyum bahagia. Film pun tamat. Gimana, mengerti? Jika ada yang tidak dimengerti, kita diskusi di kolom komentar. Emang sih alur ceritanya agak membingungkan, tapi cukup menarik lah untuk diikuti. Mungkin durasi yang sangat pendek, hanya 80 menit. Sehingga video yang saya buat ini cukup singkat, tapi jelas ya, mudah-mudahan kalian bisa mencerna apa yang saya cerita. Jadi, apakah si Miley akan menjadi psikopat karena mendapatkan kebahagiaan saat membunuh? Bisa terlihat dari senyum di akhir film. Nah, sampai di sini ceritanya. Kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.